Pandemi COVID sangat berdampak bagi perekonomian UMKM yang ada di Indonesia, terutama beberapa UMKM di Yogyakarta. Banyak dari berbagai industri kecil maupun UMKM memilih untuk berhenti sementara dalam berproduksi. Bahkan tak sedikit dari mereka tutup secara permanen akibat penurunan yang sangat drastis pada perekonomian. Salah satunya UMKM keripik pisang di Dusun Mergan, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Minggir, Yogyakarta, yang mana sedang mengalami pemberhentian produksi sementara akibat pandemi COVID dan PPKM yang terus mengalami perpanjangan di Indonesia. Untuk tetap dapat berkembang dan bertahan, suatu UMKM perlu inovasi dan peningkatan kualitas produk baik dari segi varian rasa, pengemasan produk, dan pemasaran. Hal inilah yang mungkin dapat menaikkan kembali penjualan di era pandemi COVID saat ini. Untuk itu, inilah program kerja kami, pemberdayaan kelompok UMKM keripik pisang dalam upaya penguatan produk pangan melalui packaging dan labeling produk. 4 hal penting yang akan kami bahas antara lain: packaging, fungsi packaging, labeling, dan hal-hal yang harus ada pada label produk. Packaging atau pengemasan. Menurut Peraturan BPOM RI tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 tentang kemasan pangan merupakan salah satu bagian yang penting dalam keseluruhan proses pengolahan pangan di tingkat industri. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Terdapat 6 fungsi pengemasan utama. Pertama, mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen. Kedua, melindungi dan mengawetkan produk. Ketiga, sebagai identitas produk. Keempat, meningkatkan efisiensi. Kelima, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Dan yang terakhir, mendukung perkembangan makanan siap saji. Kita lihat pada gambar di layar, terdapat 2 contoh packaging keripik pisang era saat ini. Di gambar sebelah kiri, untuk merek Zanana, ia menggunakan packaging yang dilapisi dengan dus semi plastik, di mana plastik itu digunakan untuk memperlihatkan ada apa sih di dalam produk tersebut. Kemudian, untuk gambar di sebelah kanan, untuk merek Win, ia menggunakan packaging standing pouch. Kelebihan dari kemasan ini antara lain lebih menarik, kemasan lebih kencang, rapat, dan estetika lebih tinggi. Namun, kemasan ini juga tentunya memiliki kekurangan, antara lain memiliki harga yang cukup mahal dan harus dicetak dalam jumlah besar. Sehingga, untuk industri-industri tertentu membutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat memproduksi kemasan jenis ini. Untuk mengantisipasi adanya modal yang besar, terdapat alternatif packaging keripik pisang murah dan menarik. Kita lihat pada gambar yang ada di layar ini. Produk ini menggunakan plastik tebal untuk pengemasannya, dan juga untuk meningkatkan estetika, produk ini menambahkan label produk berupa stiker untuk meningkatkan kreativitas dan menarik minat dari konsumen. Kelebihan produk dengan pengemasan ini yaitu lebih murah, tahan air, dan tetap memiliki estetika tergantung bentuk dan stiker produk. Sedangkan kekurangannya, pengemasan ini memiliki kerapatan yang sedang apabila plastik tipis dan mudah sobek. Maka dari itu, plastik yang digunakan harus cukup tebal ya. Gimana? Walaupun dengan plastik, kita tetap bisa untuk memberikan kreativitas kan pada produk kita, yaitu dengan memberikan stiker yang lebih baik dan menarik minat konsumen. Ngomong-ngomong tentang stiker, kita lanjut yuk ke materi labeling. Menurut PP nomor 69 tahun 1999, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan
pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Selanjutnya, apa saja sih yang harus tercantum dalam suatu label produk? Berikut ini merupakan 9 item yang harus tercantum dalam suatu label produk. Berikut ini merupakan contoh label produk yang telah terdapat 9 item yang dipersyaratkan oleh BPOM RI. Nah, kalau yang satu ini merupakan contoh label produk yang baik pada produk keripik pisang. Kita lihat, pada keripik pisang Tunggal Putra, ia telah menyertakan nama produk, komposisi bahan, jenis produk dan asal-usul bahan pangan, nomor izin edar, alamat produksi, kode halal, berat atau isi bersih, tanggal kadaluarsa. Nah, untuk nomor izin edar, oleh beberapa industri kecil biasanya menggunakan PIRT atau Pangan Industri Rumah Tangga yang merupakan sertifikasi perizinan bagi industri rumah tangga atau UMKM. Nomor PIRT ini biasanya digunakan untuk mengganti nomor BPOM. Untuk industri kecil, jangan kecil hati ya apabila belum terdapat nomor PIRT. Yang penting, kita selalu melakukan produksi secara aman dan higienis. Namun, jangan lupa untuk tetap membuat nomor PIRT ya, supaya produk kita aman tersebar luas di seluruh masyarakat Indonesia. Inilah perbedaan kemasan dan label lama dengan alternatif kemasan dan label baru. Lebih menarik yang mana ya? Tenang, harga stiker nggak mahal kok. Cukup dengan 300 hingga 1.000 rupiah saja, kita sudah mendapatkan stiker. Tapi tergantung bentuk dan ukurannya ya.